Lalu bagaimana aturan penyampaian informasi hasil kinerja pemerintah tanpa harus bersinggungan dengan aturan kampanye? Kita akan membahasnya dengan Romanus Ndaulendong, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Pak Roman, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Roman, langsung Pak Roman, tadi sudah kita lihat tayangannya. Itu kampanye atau bukan? Ya itu bukan kampanye, itu hal-hal yang biasa begitu. Pemerintah itu kalau Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi, memang badan-badan publik itu wajib membuka informasi. Oke, jadi ini termasuk keterbukaan informasi? Ini termasuk keterbukaan informasi dan ini satu apresiasi kepada Presiden. Karena memberikan contoh bahwa badan publik itu karena menggunakan anggaran negara, termasuk juga anggaran daerah itu harus dibuka. Sehingga masyarakat itu tahu sekian banyak dana yang dikeluarkan digunakan untuk apa. Jika pemerintah tidak melakukan itu, apakah justru nanti ada sanksi yang bisa terkena ke pemerintah? Iya, itu akuntabilitas kekuasaan itu diukur dari seberapa jauh seluruh aktivitasnya itu diketahui oleh publik. Jadi yang penting adalah informasi itu harus terukur, harus akurat. Karena kalau tidak itu dianggap manipulasi. Oke, jadi korupsi terbesar itu adalah korupsi informasi. Oke. Makanya jadi semua hal itu harus dibuka karena itu yang menjadi dasar untuk rakyat untuk menilai kinerja kekuasaan. Nah kalau misalnya ada pihak yang merasa bahwa itu tidak benar, dia silakan minta informasi kepada yang menayangkan itu. Kominfo dalam hal ini kepada ya? Kominfo, apakah betul berapa bendungan itu segala macam. Nah dia bisa minta. Sehingga nanti terklarifikasi sana apakah informasi yang mereka tayangkan ini benar atau tidak. Jika ada pihak yang meminta klarifikasi, Kominfo harus wajib memberikan itu. Harus membukanya, harus membuktikan bahwa iklan itu bukan bohong-bohongan. Tapi itu adalah iklan yang benar, itu adalah mekanisme terbaik untuk memberitahu kepada publik bahwa kekuasaan bekerja dengan benar. Oke, tapi mengapa dipasangnya di bioskop begitu loh Pak? Kan sudah bayar, beli tiket, ingin nontonnya film begitu. Tapi yang tampil adalah iklan seperti itu. Mengapa publik harus disajikan dengan... Ya, dimanapun orang boleh menggunakan. Ya, jadi pemerintah itu berkewajiban untuk membuka informasi. Ya, dengan menggunakan berbagai macam saluran. Termasuk salah satunya adalah bioskop. Jadi boleh, tidak ada aturan yang dilanggar. Di mana rakyat berkumpul, dia boleh menggunakan itu. Tidak ada aturan yang dilanggar ya Pak ya? Tidak ada aturan yang dilanggar karena ya itu hak dia, kewajiban dia kan begitu. Jadi kalau menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Kominfo itu kewajiban karena itu memang tugas Kominfo. Dan masyarakat harus mengetahui hal itu? Harus mengetahui ya. Jadi kalau soal iklan itu kan ya kadang-kadang orang lagi suka-suka nonton tinju begitu ada iklan itu ya hal-hal yang biasa aja. Jadi jangan lalu berpikir bahwa semua orang akan setuju dengan satu hal. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk melakukan hal yang benar hanya karena satu dua orang yang protes. Kan begitu. Ini kan kalau kita dengar yang protes ini kan kalangan-kalangan terbatas kan begitu ya. Dan saya kira itu biasa aja, pro kontra dalam hidup itu ya biasa. Apalagi ini memasuki era pemilu begitu ya. Jadi segala hal seakan-akan dipolitisasi kan begitu. Kalau saya sih apresiasi kepada Kominfo yang telah menjalankan tugasnya, menjelaskan bahwa kekuasaan ini sudah bekerja dengan benar ya. Menjelaskan bahwa kekuasaan ini menggunakan banyak anggaran untuk kebaikan masyarakat. Apalagi ini kan berita tentang bendungan ya. Indonesia itu negara yang sekarang hujannya semakin tidak jelas. Ya, jadi kalau 65 bendungan atau berapa begitu, itu prestasi yang hebat. Jadi ini salah satu bentuk pertanggungjawaban publik juga dong? Itu pertanggungjawaban dan itulah akuntabilitas. Jadi karena begini banyak orang bekerja. Banyak orang menggunakan anggaran, tapi nggak ada laporan. Jadi ada orang punya prinsip begini, ya saya kerja aja lah, nanti Tuhan yang tahu. Nggak bisa begitu. Ini bukan urusan agama, ini urusan dunia, urusan uang rakyat, jadi semua orang berhak tahu. Jadi kita kan membayar pajak. Ya, jadi saya boleh tahu dong, saya berhak tahu apakah
kekuasaan itu sudah on the track atau tidak, kan begitu ya. Pak Roman, ini adalah tahun politik. Segala sesuatunya mungkin dikait-kaitkan dengan politik begitu, dengan kampanye seperti tadi sudah ditegaskan meskipun sudah dikatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Tapi terkait masalah pemilu, kalau dari Komisi Informasi sendiri apakah punya wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu ini? Kami sudah ada MOU dengan Bawaslu, dengan KPU ya, untuk memastikan supaya informasi-informasi pemilu itu bisa didapatkan oleh masyarakat secara dini. Jadi kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu, seakan-akan kita tuh meruntuhkan satu rezim karena isu korupsi, tapi juga menegakkan rezim baru yang sama korupsinya, kan begitu ya. Nah, apa yang salah di sana? Yang salah adalah kita nggak pernah tahu orang yang kita pilih ini track recordnya bagus atau tidak, kan begitu. Nah, ini data-data ini harus dibuka sehingga kalau saya memilih seseorang itu ada jaminan bahwa orang ini akan berbuat untuk kebaikan bangsa, kan gitu ya. Nah, sekarang misalnya debat soal DPT misalnya, ya DPT, ya ini kan soal-soal yang selalu berulang ya. Ini kan bangsa yang besar, menghimpun data yang banyak itu tidak gampang. Bisa saja ada keliru, ada apa segala macam. Nah, ini harus proaktif semua pihak. Oke, artinya Komisi Informasi di sini bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu khususnya dalam keterbukaan informasi. Ya, dalam keterbukaan informasi ya, termasuk kita siap misalnya meminta KPU dan Bawaslu itu untuk selalu terbuka, kan gitu ya. Jadi misalnya jangan sampai ini kan penyelenggara pemilu dua-duanya ya. Jadi jangan sampai KPU dan Bawaslu itu malah berantem sendiri, kan gitu. Karena legitimasi dari pemilu itu diukur dari bagaimana penyelenggara bekerja dengan benar. Dari aspek informasi ini yang mau kita dorong, kan begitu ya. Saya beri contoh di beberapa daerah itu banyak orang yang kemudian terhenyak. Dia memilih wakil rakyat yang ternyata jauh dari kapasitas. Pak Roman, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kita harus tahu track record seseorang yang misalnya sedang berkontestasi, begitu. Kalau kita perlu data menyeluruh dan detail tentang hal itu, kita harus minta kemana? Ya kita minta ke KPU. Ke KPU, dan KPU wajib memberikan itu. Iya, dia punya data itu. Jadi kita bisa tahu orang itu, dia sekolahnya di mana, dia masa lalunya bagaimana. Jadi ini semua penting. Karena menjadi wakil rakyat itu kan bekerja untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai kita menyerahkan mandat kepada orang tidak kompeten, kan begitu. Malah atau orang yang malah menyusahkan kita semua, kan. Nah, ini makanya kita dorong KPU Bawaslu supaya bekerja dengan informasi yang benar, informasi yang terukur. Jadi kami menaruh banyak harapan ya bahwa pemilu kali berikut ini akan jauh lebih baik. Tapi kembali lagi kepada dugaan bahwa ini adalah kampanye begitu. Tadi sudah disebutkan tidak ada aturan yang dilanggar, tapi sebetulnya garis apinya di mana? Kalau misalnya ini kita kategorikan sebagai kampanye, ini bukan kampanye, itu di mana, Pak? Iya, pertama ini kan belum musim kampanye, kan begitu ya. Ini kan masih jauh, kan begitu, masih belum, kan begitu ya. Jadi orang mau berbuat apa saja, kan begitu. Apalagi kan kalau yang dilakukan pemerintah ini kan hal yang benar, kan begitu ya. Lalu sangat susah sekali untuk membedakan ini kampanye atau bukan, kan begitu. Tapi karena pemerintah wajib membuka semua informasi, itu menurut saya hal yang benar. Nah, kalau ada pihak yang tidak setuju, menurut saya mereka lakukan hal-hal yang menurut mereka itu akan menjual kadernya, kan begitu. Ini saya tidak ngomong politik ya. Jadi marilah kita itu bersaing dengan melakukan hal-hal yang baik, bukan menghentikan orang untuk berbuat baik. Gitu. Ini penting, kan begitu. Jadi kalau saya sih saran supaya berhentilah kita untuk terlalu curiga, kan gitu. Dalam teori psikologi itu kalau Anda terlalu curiga sama orang, sebenarnya Anda juga nggak jujur, kan begitu. Nah, ini kan begitu. Jadi menurut saya marilah kita lihat, inilah kekuasaan ini. Inilah dia sudah bekerja dengan benar. Selebihnya kan terserah masyarakat. Ya, apakah dengan iklan itu akan terdongkrak, itu urusan yang lain. Itu urusan yang lain. Kalau mau dibantah silakan bantah dengan karya dan juga dengan data. Bantah dengan karya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang konkret juga, kan begitu. Jadi jangan menyoal hal-hal baik, kan. Ya. Tapi sekarang sudah ada pro kontra nih, Pak, yang menyatakan bahwa ini nggak boleh. Ada juga bilang ini tidak melanggar aturan. Apakah ini sudah pantas untuk masuk tahap mediasi? Saya kira tidak sampai di situ lah. Apa yang mau dimediasikan, kan begitu. Ya, jadi ini kan berbeda soal persepsi saja, kan begitu. Ya,
memang musim politik itu membuat orang menjadi sangat sensitif kan begitu ya. Jadi kalau kita menampilkan prestasi, nah ada orang merasa prestasi itu bagian dari hal yang merugikan mereka kan begitu ya. Saya kira jangan digiring ke politiknya, jangan digiring ke politik.